Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika. Ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum illa hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Tal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Lin amin li taqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wa dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran batina lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam wa limanabina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilisanin ma'nawiyin, dan dengan bahasa maknawi. Yaqulu menyatakan al-wardu siapa al-wardu apa itu bunga mawar lil ju'li bagi kumbang busuk. Ya muntinal ibdi wahai makhluk yang busuk ketiakmu. Innaka sesungguhnya engkau ingkun tak jika ada engkau hariban ialah kabur minar raudhati dari taman fa inna hadzan nufur maka sesungguhnya model kabur itu kamalun ialah kesempurnaan dil raudhati bagi adanya taman itu. Ada dua golongan orang. Yang satu itu pecinta kebaikan-kebaikan, yang satu lagi itu sangat berhasrat, sangat demen terhadap keburukan. Kesempurnaan orang-orang yang suka kebaikan itu berada di dalam kebaikan, senantiasa berada di dalam kebaikan demi kebaikan. Nah, kesempurnaan orang-orang yang mencintai keburukan itu adalah juga berada di antara keburukan-keburukan. Itu model kesempurnaan masing-masing dari dua kubu yang berlawanan itu. Maka karena itu ya, bunga mawar yang merupakan simbol dari keindahan Tuhan, simbol dari berbagai macam kebaikan itu bunga mawar bilang kepada kumbang busuk. Nah, kumbang busuk itu adalah simbol dari orang-orang yang
memiliki keinginan kuat untuk bertahan di keburukan. Jadi bunga mawar bilang kepada kumbang busuk, wahai makhluk yang ketiakmu bau busuk sekali, sesungguhnya jika engkau itu kabur dari taman, itu merupakan kesempurnaan dari taman itu sendiri. Jadi tanda bahwa taman itu sempurna sebagai taman, yaitu adalah model makhluk sepertimu itu menghindar. Jadi ketika makhluk-makhluk yang buruk itu menghindar dari makhluk-makhluk yang terpuji, maka itu merupakan satu, kesempurnaan makhluk yang terpuji. Yang kedua, dalam tanda kutip, kesempurnaan makhluk yang buruk itu. Jadi ketika iblis menolak sujud takzim kepada Nabi Adam, itu menunjukkan kesempurnaan rohani Nabi Adam di satu sisi. Yang kedua, menunjukkan kesempurnaan kelamnya iblis. Jadi karena itu ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa di dalam hidup ini kita mesti tiada henti memproses diri untuk menjadi semakin cemerlang, untuk menjadi semakin indah. Nah, secemerlang apapun diri kita, tak mungkin kita diterima dan disenangi banyak orang. Sebagaimana Khalil Gibran pernah bilang bahwa aku dilahirkan tidak untuk membuat senang semua orang. Jadi, nah itulah sebabnya kenapa penyeru kebaikan, penyeru kemuliaan dari kalangan para rasul itu pasti ditampik oleh sebagian umat mereka sendiri. Pasti diingkari oleh sebagian umat mereka sendiri. Pasti. Sebagaimana juga pasti diimani oleh sebagian umat mereka sendiri. Nah, yang memiliki korelasi atau garis perhubung dengan keimanan para nabi, maka di antara mereka pasti beriman dan mengikuti para nabi itu. Yang tidak memiliki korelasi, tidak memiliki garis penghubung antara umat para nabi dengan nabi-nabi mereka itu pasti tidak akan mengikuti dan tidak akan mengimani mereka. Wa inna ghairati, sesungguhnya kesungguhanku, la taduqu, ialah akan menutuk kesungguhanku itu ala ra'sika, atas kepalamu, qailatan, seraya menyatakan laka bagimu, ibta'id, menjauhlah. Jadi ya, kebaikan seseorang yang sudah sempurna menggumpal sebagai kebaikan, itu otomatis itu menyatakan kepada orang-orang yang hasrat mereka adalah keburukan, bahwa kesungguhanku di dalam kebaikan itu pasti akan terasa menutuk kepalamu. Jadi menjadikan orang yang tidak suka kepada kebaikan itu pasti tidak kerasan di dekatnya. Tidak kerasan di dekatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya gelombang di antara dua makhluk ini berbeda dan saling menjauhi satu sama lain. Ibta'id ayyuhal khasis, menjauhlah wahai engkau makhluk yang buruk, an hadzal makan, dari tempat ini. Jadi ya, orang-orang yang kiblatnya itu adalah keburukan, dengan sendirinya akan merasa terusir oleh keterpujian orang-orang yang baik. Akan terusir, merasa tidak kerasan. Kenapa? Karena bukan habitatnya. Bukan habitatnya. Demikian pula orang-orang yang baik, orang-orang yang terpuji perilakunya itu pasti merasa bukan habitatnya.
berada di antara gelombang-gelombang keburukan yang sangat parah itu. Pasti bukan habitatnya. Bukan habitatnya. Karena itu wa in ikhtalatta anta, jika bercampur atau mendekat engkau ayyuhaddani, wahai orang yang sangat rendah, bi denganku, la yadhunnu, niscaya akan menyangka, annasu, siapa manusia, annaka, kepada sungguhnya engkau, mimmadani, ialah berasal usul dari tambangku. Jadi kalau sampai engkau itu bergaul denganku, betah engkau bergaul denganku, dan aku betah bergaul denganmu, pasti orang-orang itu menyangka bahwa asal usulmu itu adalah tambangku. Jadi kalau sampai kumbang busuk itu betah di tangkai bunga mawar yang harum itu, maka nanti orang-orang mengira jangan-jangan asal usulnya sama kedua makhluk ini. Padahal dua makhluk itu kontras. Satunya itu wangi sekali, satunya busuk. Kontras. Lah, kok bisa berakraban? Nah, tidak mungkin berakrab pria. Tidak mungkin. Yang satu pecinta kebusukan, yang satu adalah wewangian yang semerbak. Tidak mungkin akur di antara keduanya. Tidak mungkin, sebab di antara keduanya ada demarkasi. Ada pemisah yang sangat tegas dan sangat lebar. Apakah itu pemisahnya? Pemisahnya adalah perlawanan atau perbedaan di antara keduanya yang sangat kontras itu. Jadi di sini dengan demikian ya, orang itu bisa menjadi paham, bisa menjadi tahu ya, tentang seseorang itu siapa, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengamati kawan-kawannya. Pasti tidak jauh berbeda dari kawannya itu. Jadi kalau ingin tahu si fulan ini siapa, si A ini siapa, si B itu siapa, gampang. Lihat kelompoknya. Gampang. Lihat kawan dekatnya. Nah, pasti tidak jauh berbeda dari kawan dekatnya itu. Sebab apa? Orang-orang dipertemukan oleh adanya kecenderungan yang sama. Dipertemukan oleh adanya hobi yang sama. Diperkumpulkan dengan adanya hasrat-hasrat yang sama. Jadi gitu caranya. Maka wa innar riyad, sesungguhnya taman-taman itu, la tujammalu, niscaya dibikin indah itu taman, bil balabil, dengan adanya burung-burung bulbul. Burung bulbul ya, burung yang kicauannya itu merupakan lambang dari cinta dan keindahan. Jadi taman bunga itu menjadi berhias secara sempurna dengan adanya burung-burung bulbul. Kenapa kedua makhluk ini kok akrab? Itu karena keduanya berasal usul dari keindahan yang sama. Berasal usul dari keindahan yang sama. Juga karena keduanya menggandrungi adanya keindahan yang sama, yaitu keindahan Tuhan semesta alam. Wa afdalu, dan lebih utama, lil ju'li, bagi kumbang busuk. Apa itu yang lebih utama? Al mirhadu, kakus, watonan, sebagai tempat tinggal. Jadi kalau tempat tinggalnya burung bulbul itu adalah keindahan taman. Tapi kalau tempat tinggalnya kumbang busuk, kakus atau jamban, gitu loh ya. Sama. Tempat tinggalnya orang-orang baik dan terpuji apa? Yaitu taman-taman kebaikan. Taman-taman kebaikan. Karena itu
yang bisa merespon hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jinan farta'u." Jika kalian itu berjumpa dengan taman-taman surga, maka berhentilah, nikmatilah itu taman surga. Nah, itu yang bisa merespon orang-orang yang jiwanya itu, jiwa mereka memiliki korelasi dengan surga, memiliki garis penghubung dengan surga. Kalau tidak memiliki garis penghubung dengan surga, gak mungkin mampir. Kenapa? Mampir itu adalah kuburan dan liang lahat. Sebab mereka tidak memiliki kenikmatan, tidak memiliki antusiasme kepada taman-taman surga itu. Tidak memiliki antusiasme kepada taman-taman surga itu. Jadi, maka yang pantas untuk kumbang busuk itu adalah kakus. Dan kumbang busuk itu adalah simbol dari orang-orang yang mencintai busuknya dosa-dosa. Di situ pantasnya. Walamma kana al-haqqu, walamma kana, setelah ada al-haqqu, siapa Allah yang maha benar, qad tahara, ialah sungguh telah mensucikan itu al-haq ni kepadaku, minad danasi, dari kotoran. Fa kaifa yaliku bi, maka bagaimana yaliku menjadi pantas bi kepadaku, ayyabluwa, kepada hendaknya menguji itu Allah ni kepadaku, beda nasi, dengan adanya kotoran. Loh, kalau Allah Ta'ala sudah mensucikanku, ya, membebaskanku, memerdekakanku dari kotoran dosa-dosa. Nah, maka bagaimana mungkin Allah akan mengujiku dengan adanya kotornya dosa-dosa itu? Oh, Allah Ta'ala sudah mensucikan aku. Nah, aku di sini menunjuk kepada subjek, menunjuk kepada siapa saja yang memang sudah disucikan oleh Allah batinnya dari kegandrungan kepada dosa-dosa. Dari kegandrungan kepada dosa-dosa. Jadi ketika Allah Ta'ala itu sudah membebaskan seseorang dari kecenderungan terhadap dosa-dosa, dari kecenderungan terhadap keburukan-keburukan, maka bagaimana mungkin Allah mengujinya dengan suka kepada keburukan? Allah Ta'ala sudah mensucikan, memerdekakan, membebaskan orang itu dari adanya busuknya keburukan-keburukan. Walaqad kana fiyya irqun minhu faqatta'ahu. Walaqad kana, dan demi sungguh telah ada fiyya pada diriku, irqun, apa, jenis keturunan, minhu, dari itu danas, kotoran itu. Faqatta'a, maka memutus Allahu kepada itu danas. Jadi ya, memang pertama-tama aku memiliki kemungkinan juga untuk cenderung kepada kotornya dosa-dosa. Memiliki kemungkinan, ya, karena setiap orang, bagi setiap orang itu berlaku fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan potensi kepada setiap manusia untuk berbuat dosa dan juga berbuat baik, berbuat takwa. Nah, tapi Allah Ta'ala sudah memutuskanku, memerdekakanku dari adanya kecenderungan kepada dosa-dosa itu. Karena itu, fa'anna yasilu ilayah, maka bagaimana mungkin yasilu, sampai ilayah kepadaku, idzan, jika demikian, hadzal irqud dani, apa adanya jenis keturunan yang sangat hina ini. Gak bisa. Allah Ta'ala sudah memerdekakanku. Nah, tanda bahwa Allah Ta'ala memerdekakan kita dari keburukan-keburukan adalah kita sudah tidak berhasrat lagi kepada keburukan. Sudah gak berhasrat. Itu berarti kita sudah dimerdekakan oleh Allah Ta'ala dari adanya pukawan dosa-dosa itu. Itu tanda-tandanya, ya. Jadi kita sudah tidak punya minat lagi kepada dosa-dosa itu. Sudah tidak punya
semangat lagi untuk berdosa. Itu tandanya kita sudah dimerdekakan oleh Allah Ta'ala dari cengkeraman dosa-dosa. Walaqad kanat ihda amarati Adam mundzul azal. Laqad kanat, sungguh telah ada ihda amarati Adam, apa salah satu dari tanda-tanda Adam itu mulia, mundzul azal, sejak zaman azal, ayyasjuda, ialah hendaknya bersujud, al malaikatu, siapa para malaikat, li maqamihi, bagi kedudukan rohani Adam, as-sami, yang subur. Jadi ya memang sejak zaman azal ya. Zaman azal itu zaman sebelum dimulainya segala sesuatu. Nah, sebenarnya ini disebut sebagai zaman itu terpaksa karena tidak ada ungkapan yang bisa menggantikannya. Sebab ketika disebut zaman itu kan berarti sudah ada waktu. Ketika ada waktu kan itu berarti sudah ada makhluk-makhluk. Nah, zaman azal itu sebelum dimulainya penciptaan makhluk-makhluk. Dulunya dulu itulah. Nah, dari dulunya dulu sejak zaman azal itu salah satu tanda bahwa Nabi Adam itu dimuliakan adalah malaikat bersujud terhadap kedudukan rohani Nabi Adam itu. Tanda-tandanya itu. Tanda-tandanya. Terus tanda yang lain, wa amaratun ukhra, adapun tanda yang lain, Allah yasjuda lahu iblis, ialah hendaknya tidak bersujud lahu bagi Adam. Iblis itu siapa? Iblis. Jadi ya, tanda bahwa Nabi Adam dimuliakan juga adalah ingkarnya iblis. Sama dengan tanda bahwa dimuliakannya seseorang oleh Allah Ta'ala. Apa tandanya? Tidak setiap orang mau mendekat. Tidak setiap orang mau berkawan. Itu tanda-tandanya juga. Tanda keaslian dari kemuliaan seseorang itu. Jadi itu. Wa yakuna, dan hendaknya menyatakan untuk iblis, anal maliku, aku adalah raja rohani, wa anar rais, dan aku adalah pemimpin. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dan muncul perintah bagi para malaikat untuk bersembah sujud ta'zim, maka salah satu makhluk yang menolak untuk mempersembahkan sujud ta'zim itu adalah iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Kecuali iblis. Wa min thamma, dan karena itu fa in kana iblis, maka jika ada iblis, siapa iblis, qad sajada, ialah bersujud itu iblis, bidaurihi, dengan adanya proses-proses atau perjalanan waktunya itu iblis, lama kana huwa Adam, niscaya ada itu huwa Nabi Adam, Adam ialah Adam. Jadi kalau sampai iblis itu bersujud kepada Nabi Adam, pasti itu bukan Nabi Adam itu. Pasti sejenis iblis juga. Jadi ya, sama dengan misalnya ada kembang busuk itu lengket dengan bunga mawar, pasti bunga mawarnya palsu. Pasti palsu. Sebab kalau asli pasti keharuman bunga mawar itu dengan sendirinya mengusir kembang busuk. Jadi ini di sini disebutkan kalau sampai iblis bersujud kepada Nabi Adam, maka pasti itu bukan Nabi Adam yang asli. Bukan Nabi Adam yang asli. Balkana ghairu Adam, bahkan ada itu manusia yang disujudi oleh iblis itu
ghairu Adam, ialah selain Nabi Adam pasti itu. Jadi tanda originalitas rohani Nabi Adam itu dua. Satu, bersujudnya para malaikat sebagai tanda penghormatan. Yang kedua, enggannya iblis untuk bersujud. Itu harus ada dua. Dua seperti itu. Itulah sebabnya ya, bahkan di dunia ini Tuhan semesta alam itu, Allah Ta'ala itu juga tidak diimani oleh seluruh manusia. Tidak diimani oleh seluruh manusia. Jadi sebagian manusia mengimaninya, sebagian yang lain tidak. Padahal itu Tuhan loh. Tuhan padahal. Jadi, tapi nanti di akhirat, karena seluruh manusia, bahkan yang paling ingkar sekalipun itu menyaksikan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyata. Di sana tidak ada pengingkaran, tidak ada penolakan. Sudah tidak ada. Karena semua yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam ajaran Islam itu nyata di situ. Misalnya Maliki Yaumiddin, Allah adalah Maharaja Diraja di hari kiamat, di hari pembalasan. Setiap orang itu menyaksikan itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang disaksikan itu diingkari? Nggak bisa. Jadi ya, sama dengan misalnya orang yang belum pernah menyentuh panasnya api, boleh saja ingkar. Tapi ketika semuanya sudah merasakan panas, bagaimana mungkin akan ingkar? Itu kenyataan pengalaman kok itu. Pengalaman. Nah, di dunia ini tidak setiap orang itu beriman. Itu kenapa? Karena bisa saja dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu abstrak. Allah Ta'ala itu gaib. Gaib. Dan karena tidak dirasakan secara langsung melalui kekuatan indrawi, gitu ya, maka ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Coba kalau merasakan langsung, gitu. Dirasakan langsung. Oh pasti, karena sudah mengalami, bagaimana mungkin tidak percaya. Jadi ya, karena di dunia ini tidak setiap orang itu mengalami ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak setiap orang juga mengimani. Tidak setiap orang mengimani. Coba kalau misalnya langsung ya, langsung berhadapan dengan kemahaannya yang maha mengatur misalnya. Yang maha mengatur. Misalnya setiap tindakan itu diatur dan diseragamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak bisa memilih kecuali ketentuannya itu. Maka di saat itu tidak boleh tidak. Setiap manusia pasti mengakui. Pasti mengakui. Jadi Allah Ta'ala saja diingkari oleh sebagian umat manusia kok. Apalagi cuman Nabi Adam, para nabi yang lain itu. Para penyeru kebaikan. Fa inna sujuda kulli malakin, karena sesungguhnya sujud setiap malaikat mi'yarun lahu, ialah menjadi ukuran lahu bagi itu Nabi Adam. Jadi malaikat bersujud itu merupakan ukuran bagi kemuliaan Nabi Adam. Ukuran bagi kemuliaan Nabi Adam. Tanda bahwa Nabi Adam itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu sujud penghormatan para malaikat. Kama anna juhuda dzalikal adu, sebagaimana penentangan musuh itu, yaitu penentangan iblis, burhanun lahu, ialah bukti bagi kemuliaan Nabi Adam. Jadi sama-sama merupakan bukti bagi kemuliaan Nabi Adam. Apakah malaikat yang tunduk melaksanakan perintah Allah untuk bersujud takzim kepada Nabi Adam, atau iblis yang ingkar untuk bersujud kepada Nabi Adam, sama-sama merupakan bukti terhadap otentisitas kerohanian Nabi Adam. Laqad kana daliluhu, laqad kana, demi sungguh ada daliluhu, apa bukti dari kemuliaan Nabi Adam itu, i'tirafal malaika, ialah kesadaran para malaikat. Jadi malaikat sadar, dan karena itu melaksanakan perintah Allah untuk bersujud takzim itu merupakan bukti dari mulianya Nabi Adam. Kama kana dalilu aidan, kama kana, sebagaimana ada dalilu, apa buktinya itu dari Nabi Adam itu, aidan juga kufranal kalib, yaitu kufranal kalib, yaitu kafirnya atau ingkarnya anjing kecil. Jadi itu julukan untuk iblis itu ya, untuk iblis. Wa hadzal kalam, adapun adanya pembicaraan ini, la nihayata lahu, ialah tidak ada pungkasan lahu bagi hadzal kalam. Fa'ud, maka kembalilah engkau, linara, agar bisa melihat kita, madza fa'ala, apakah fa'ala yang telah berbuat ad-dubu, apa itu beruang, bidzalika rajulis sadzij, terhadap adanya laki-laki yang lugu itu. Jadi ya, pembicaraan ini, kata Maulana Rumi, ini tidak ada habis-habisnya. Ini bisa diteruskan sampai dimanapun, sampai kapanpun, berkaitan dengan bukti dari kemuliaan seseorang itu. Di sini yang disebutkan itu Nabi Adam karena beliau merupakan asal usul dari seluruh manusia. Jadi tidak ada batasnya pembicaraan tentang keorisinalitasan, keaslian dari rohani Nabi Adam itu. Tidak ada batasnya. Karena itu maka kembalilah kepada cerita mengenai beruang yang akan menghancurkan tuannya. Jadi sebelum bab ini kan kita berbicara tentang beruang dan tuan beruang. Jadi ada seseorang yang begitu setia terhadap beruang karena beruang itu menunjukkan kesetiaannya. Dan orang itu sudah diperingati bolak-balik, jangan berkawan dengan binatang karena kebodohannya itu akan membahayakanmu. Terus saja tidak digubris nasihat-nasihat itu, nanti pada akhirnya tuan dari beruang itu akan hancur oleh kesetiaan beruang sekaligus kebodohannya. Kalau mau berkawan, berkawanlah dengan orang yang cerdas secara rohani. Kita akan mendapatkan banyak keberuntungan berkawan dengan orang yang cerdas secara rohani itu. Jadi orang yang cerdas secara rohani bisa menjadi sebagai karunia Tuhan bagi diri kita. Oke. Semoga manfaat dan barokah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim abada.